Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Yaro. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang eksponen bilangan berpangkat. Belajar matematika bareng saya, yuk. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N dengan keterangan A adalah bilangan pokok, yaitu bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini bisa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Kemudian ada N. N ini adalah bilangan pangkat dengan syarat N adalah bilangan bulat positif atau 0. Jadi N ini nggak boleh negatif ya. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Langsung aja ke contoh ya. 2 pangkat 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Coba kita perhatikan. 2 di sini ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Nah, 2 pangkat 4 itu 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi bukan 2 dikali 4 ya, tapi 2 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 16. Kemudian yang kedua, 3 pangkat 3. Coba perhatikan lagi di sini. 3-nya ada berapa kali? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Nah, jadi 3 pangkat 3 yaitu 27. Kemudian yang C, negatif 5 pangkat 2 sama dengan negatif 25. Kenapa hasilnya negatif 25? Kenapa enggak langsung 25? Karena di yang bagian C ini yang dipangkatkannya itu hanya 5-nya aja. Negatifnya itu tidak termasuk karena ini tuh bukan termasuk yang di dalam kurung. Beda sama yang bagian D. Nah, bagian D ini kan terdapat dalam kurung nih. Negatif 5 pangkat 2-nya ada di dalam kurung. Jadi negatifnya juga dipangkatkan. Jadi negatif ketemu negatif positif. Makanya negatif 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat. Bentuk umumnya A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Ingat-ingat kalau perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, ini kan sama-sama A nih. Berarti langsung aja fokus ke pangkatnya, tinggal dijumlahkan. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Bentuk umumnya A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M. Nah, kalau misalnya pembagian itu, ingat-ingat langsung aja dikurangi pangkatnya. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya itu bilangan berapapun, tetapi tidak sama dengan 0, itu maka hasilnya akan 1. Jadi A itu nggak boleh sama dengan 0. Kemudian yang keempat, bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi misal ada bilangan berpangkat nih A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi. Jadi untuk penyelesaiannya itu tinggal langsung dikali aja pangkatnya. Jadi A pangkat N dikali M. Kelima, ada bilangan berpangkat negatif. Nah, tadi kan di awal syarat N itu kan tidak boleh bilangan negatif, kan harus bilangan positif atau 0. Nah, makanya di sini A pangkat negatif N harus dirubah ke dalam bentuk positif. Jadinya 1 per A pangkat N. Kemudian yang keenam, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, jika ada perkalian A dikali B kemudian dipangkatkan, itu menjadi misah-misah kayak A pangkat N dikali B pangkat M. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat. Nah, coba dilihat. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada perkalian berpangkat, langsung dijumlahin aja pangkatnya. Tetapi dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau misalnya bilangan pokoknya beda, ya nggak bisa langsung jumlahkan. Jadi intinya A di sini sama A di sini tuh harus sama. Kalau misalnya di sini A pangkat N dikali B pangkat M, itu nggak bisa. Harus sama A dengan A, yang beda itu hanya pangkatnya aja, baru bisa dijumlahkan pangkatnya. Langsung ke contoh ya.
ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, kalau misalnya diuraikan, 2 pangkat 3 berarti 2-nya itu ada sebanyak 3 kali kan? 1, 2, 3, kemudian dikalikan 2 pangkat 5, 2-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita hitung, 2 di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, di sini kan kita ingat-ingat kalau bisa perkalian, berarti tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Karena di sini bilang pokoknya udah sama, ya udah tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 5, yaitu 2 pangkat 8. Kemudian B, 3 pangkat 3 dikali 9. Nah, 3 pangkat 3 yaitu kan 3 dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ada 3 kali kan 3-nya. Kemudian 9 itu sama seperti 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikali 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 yaitu sama dengan 9. Jadi 27 dikali 9 yaitu 243. Kemudian yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Nah, ingat-ingat kalau pembagian itu dikurangkan, tinggal dikurangin aja pangkatnya. A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, sama dengan A pangkat N dikurangi M. Bagian A, 7 pangkat 6 dibagi dengan 49, sama dengan 7 pangkat 6 per 49 itu kan sama seperti 7 pangkat 2. Nah, ini udah sama nih. Bilangan pokoknya sama-sama 7. Jadi fokus ke pangkatnya aja. Kalau misalnya pembagian berarti dikurangkan. Jadi 7 pangkat 6 dikurangi 2. Sama dengan 7 pangkat 4 sama dengan 2401. Kemudian, coba kalau misalnya mau diuraikan, mau dibuktikan, sama aja. Sini kan 7 pangkat 6 nih. Jadi 7-nya itu ada sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 7 pangkat 2 berarti 7-nya sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ini tinggal dicoret. Coret, makanya jadi habiskan. Sisa berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 7 pangkat 4 sama dengan 2401. Kemudian yang contoh yang kedua, 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Sama-sama nih, sama bilangan pokoknya. Ya udah tinggal dikurangi aja pangkatnya. 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Yang ketiga, bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun, A ini bilangan berapapun, itu kalau misalnya dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti 1. 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, ini kan konsep pembagian bilangan berpangkat. Kalau misalnya pembagian, ingat-ingat, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Nah, jadi 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu pokoknya tadi di slide sebelumnya udah dijelaskan, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya akan 1. Makanya di sini 2 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Yang keempat, bilangan berpangkat yang dipangkatkan. A pangkat N kemudian dipangkatkan kembali. Pangkat M sama dengan, itu tinggal dikalikan aja. Jadi A pangkat N dikali M. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi langsung dikalikan aja pangkatnya. Jadi 4 pangkat 3 dikali 2. 4, 3 kali 2, 6. Jadi 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadi tinggal langsung dikali. 2 pangkat 3 dikali 4. Sama dengan 2 pangkat 12. Sama dengan 4096. Kemudian yang kelima, bilangan berpangkat negatif. Tadi kan sudah dijelaskan di awal, kalau misalnya bilangan berpangkat negatif itu, N itu syaratnya bilangan bulat positif atau 0. Makanya N itu gak boleh ada yang bilangan negatif. Jadi makanya di sini itu harus dirubah ke bilangan yang positif. Makanya jadi 1 per A pangkat N. Contohnya nih, A pangkat 0
dibagi A pangkat N. Nah, A pangkat 0 kan itu sama dengan 1 ya. Bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, 1 per A pangkat N itu sama seperti A pangkat negatif N. Kemudian yang B, 4 pangkat negatif 3. 1 per 4 pangkat 3 yang tadinya ini negatif dirubah jadi ke positif. Jadi 1 per 56. Yang keenam, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Ada perkalian A kali B dipangkatkan N. Nah, ini akan menjadi pisah-pisah. Jadi A pangkat N dikali B pangkat N. 3 dikali 2 dipangkatkan 3. Nah, ini jadinya misah-misah. 3 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 3. 3 pangkat 3, 27 dikali 2 pangkat 3, 8. Jadi 27 dikali 8 sama dengan 216. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 4 contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari 3 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5 per 21 pangkat 6. Yang kedua, 2x pangkat 3 dikali y kuadrat dipangkatkan 3. Yang ketiga, 1 per 21 pangkat negatif 6. Yang keempat, nilai dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama aja. Jadi kalian nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, coba kalian kerjain ya, terus komen di bawah hasilnya berapa. Oke, kita langsung aja bahas bareng-bareng ya contoh soal nomor 1. Bentuk sederhana dari 3 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5 per 21 pangkat 6. Cara menyelesaikannya, kalian itu harus paham dan ingat konsep dari rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, kita tulis kembali ya, 3 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5. Ini kan bentuk perkalian bilangan berpangkat ya. Kemudian 21 pangkat 6 ini kita bisa rubah nih. Bisa dirubah sama seperti yang ini. Nah, perkalian berapa yang menghasilkan 21? 3 dikali 7 kan? 3 dikali 7, 21. Jadi akan seperti ini jadinya. 3 dikali 7 pangkat 6. Nah, 3 dikali 7 pangkat 6 ini kita bisa rubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Sama dengan, kita tulis kembali 3 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5 per 3 pangkat 6 dikali 7 pangkat 6. Nah, coba deh diperhatikan. Kalau misalnya kita menggunakan konsep yang perkalian, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan bilangan pokoknya berbeda. Di sini 3, di sini 7. Jadi, kita bisa nih menggunakan konsep yang pembagian. Coba dilihat yang pembagian. Nah, atas 3, bawah 3. Sama-sama 3 kan? Kemudian di sini juga atas 7, di bawah 7. Sama-sama 7. Jadi kita bisa langsung dikurangi aja nih pangkatnya. 3 pangkat 8 dikurangi 6. Kemudian dikali 7 pangkat 5 dikurangi 6. Sama dengan 3. 8 dikurangi 6, 2. Dikali 7. 5 dikurangi 6, negatif 1. 3 pangkat 3
3 pangkat 3, sorry. 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali. Nah, di sini kan 7 pangkat negatif 1. Maka kita rubah ke dalam bentuk yang positif, bilangan positif. Makanya jadi 1 per 7 pangkat 1. Sama dengan 9. 9 kali 1, 9. Per 7 pangkat 1, 7. Jadi, bentuk sederhana dari 3 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5 per 21 pangkat 6 yaitu 9 per 7. Gampang kan? Oke, untuk soal selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat, coba deh kalian kerjain. Terus kalau misalnya udah tahu jawabannya, komen di bawah ya. Jangan lupa untuk di like sama di subscribe. See you, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, di like, di komen, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.